Langkah kedua, menghitung determinan matriks. Dengan metode Sarus kita bisa dapatkan determinannya adalah sebagai berikut. Bisa secara langsung ataupun Anda menambahkan kolom di bagian kanan matriksnya ya. 1, 2, 3, 2, 0, negatif 1, 0, 1, 1. Sebelah kanan ditambahkan 1, 2, 2, 0, 0, 1, yaitu 2 kolom awal ini. Atau langsung dari sini kita kalikan 1 kali 0 kali 1 ditambah 2 kali negatif 1 kali 0 ditambah 3 kali 2 kali 1. Kemudian dikurangi dalam kurung, ada 3 suku yang akan kita jumlahkan. Sebaliknya berarti bisa dari sini ya. 300, 0 kali 0 kali 3. Kemudian ditambah 2 kali 2 kali 1 ditambah 1 kali 1 kali negatif 1. Atau kalau mau ke kanan berarti 0 kali 0 kali 3 ditambah 1 kali negatif 1 kali 1 ditambah 1 kali 2 kali 2. Nah, 3 unsur yang dijumlahkan terakhir tadi itu di dalam kurung itu tandanya dikurangkan. Jadi nanti dihitung dulu yang di dalam kurung baru di negatif, baru dikalikan, baru dinegatifkan. Unsur yang memiliki 0 pasti sama dengan 0, ini 0, 0, tinggal yang ini 3 kali 2 sama dengan 6, dikurangi dalam kurung, ini sama dengan 0, 4, dan negatif 1. 0, 4, negatif 1, ini dikerjakan terlebih dahulu, berarti 6 dikurangi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Berarti ini salah ya. 33. Berarti 6 dikurangi dalam kurung 3. Maka 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Determinan kemudian minor. Untuk menghitung minor, Anda bisa coba sendiri ya. Jadi untuk matematika, pastikan Anda mencoba menghitung sendiri, bukan hanya menonton, melihat. Itu tidak akan melatih sel-sel saraf Anda untuk sinaps-sinapsnya bisa. Anda harus mengalami suatu pengalaman menghitung. Jadi harus ada pengalaman menghitung sendiri, bukan hanya melihat. Itu akan sangat jauh berbeda. Anda jadi harus menghitung sendiri. Anda berlatih sendiri sehingga sel saraf Anda itu sudah pernah mengalami perhitungan tersebut. Adapun nanti pasti akan ada pengalaman salah menghitung. Nah, kalau ada salah menghitung berarti Anda alhamdulillah, berarti pernah mengalami salah menghitungan saat latihan. Jangan sampai salah menghitungnya pas ujian, gitu. Maka harus semangat melatih diri, berlatih sistematis, melatih ketelitian. Nah, itu semua dinikmati dengan tulus ikhlas. Wajib itu dengan tulus ikhlas. Nah, ini minor 1-1 berarti kita hapuskan baris pertama, kolom pertama, hitung determinannya, berarti 0 negatif 1, 1, 1, 0 dikalikan 1, dikurangi 1 kali negatif 1, berarti 0 dikurangi dalam kurung negatif 1, sama dengan 0 plus 1, sama dengan 1. Dan seterusnya semua Anda hitung, M11, M12, kemudian disusun menjadi suatu matriks. M11 letaknya di sini, kemudian di sini adalah M1 baris kedua, M baris 1 kolom kedua, M baris 1 kolom ketiga, ya ini M13, ini 2. Kemudian M21 letaknya di mana? Baris kedua kolom ke-1. Baris 2 kolom ke-1 di sini. Dan seterusnya disusun menjadi suatu matriks, kemudian dituliskan kofaktornya. Kofaktornya tandanya yang ini ya, diingat lagi. Maka minor ini dikalikan tanda positif, yang ini negatif 2, positif 2. Negatif kali negatif 1 sama dengan positif 1,
kemudian negatif 1, positif kali negatif sama dengan negatif, negatif kali negatif sama dengan positif, dan positif kali negatif hasilnya negatif. Maka didapatkan kofaktornya. Kemudian matriks A join merupakan transpos dari kofaktor. Barisnya menjadi kolom. Baris kedua menjadi kolom kedua. Baris ketiga menjadi kolom ketiga. A join, kemudian kita hitung inverse-nya dengan rumus seperti ini. Determinannya adalah 3, A join-nya tadi, kemudian ini sudah saya ganti, tadi yang sebelumnya matriks matriks A join-nya ini salah menuliskannya, ini sudah saya revisi. A inverse 1 per determinan yaitu 3 dikalikan dengan matriks A join-nya. Kemudian A inverse di sini diketahui bahwa untuk A inverse-nya maka sama dengan sepertiga. Ini ya, kalau saya tuliskan 1/3, 1/3, negatif 2/3, kemudian sepertiga dikalikan baris kedua, negatif 2/3, 1/3, 7/3, dan terakhir 2/3, negatif 1/3, dan negatif 4/3. Ini adalah A inverse. Kemudian X sama dengan A inverse dikalikan C. Maka X sama dengan A inverse-nya dari langkah yang ketiga dikalikan dengan C. C-nya merupakan vektor kolom dari konstanta di sisi kanan sistem persamaan linear pada soal. Kemudian kita menggunakan konsep perkalian matriks. Di sini kolom dan baris sama, berarti bisa dikalikan. Kemudian akan menjadi matriks berukuran berapa? Tergantung baris dan di sini kolom. Akan menjadi vektor vektor kolom karena ada 3 baris dan 1 kolom. Nantinya akan menjadi angka seperti ini hasilnya. Cara mengalihkan matriks adalah baris, sini baris, setiap elemennya dikalikan dengan setiap elemen pada kolom ini. Maka sepertiga dikali 10 ditambah dengan sepertiga dikalikan 5 ditambah negatif 2/3 dikalikan 3. Kemudian untuk baris selanjutnya dengan logika yang sama, baris yang kedua setiap elemennya dikalikan dengan matriks yang kedua. Maka negatif 2/3 kali 10 kemudian ditambah dengan 1/3 dikalikan 5 ditambah 7/3 kali 3. Dan terakhir, baris ketiga dikalikan kolom C ini, 2/3 kali 10, negatif 1/3 kali 1/5, negatif 4/3 kali 3. Kemudian dihitung 1/3 kali 10. Jadi karena ini penyebutnya ada sepertiganya, maka bisa kita sederhanakan ya sebenarnya di sini. Jadi makanya di sini ada per 3, kemudian langsung 10 ditambah 5, ini negatif dikurangi 6. Ini kalau kita tuliskan kan menjadi 1/3 kali 10 ditambah 1/3 kali 5 dikurangi 2/3 kali 3.
per 3, ini 10 ditambah 5 dikurangi 2 kali 3, 6. Sehingga menjadi 15 dikurangi 6, 9 per 3. Nilainya sama dengan 3. Ini adalah si X1. Kemudian yang kedua, di sini negatif 20 ditambah 5 ditambah 21 dibagi 3, maka menjadi 6 per 3, yaitu sama dengan 2. Kemudian yang ketiga, yang terakhir di sini untuk X3-nya adalah 2 kali 10, 20, dikurangi 1 kali 5, dikurangi 4 kali 3, dibagi 3. 20 kurangi 5, 15, kurangi 12, 3, 3 per 3 sama dengan 1. Sehingga X1 adalah 3, X2 adalah 2, dan X3 sama dengan 1. Ini adalah penyelesaian SPL menggunakan metode matriks. Kemudian metode Cramer dengan soal yang sama. Step yang pertama adalah menuliskannya dalam bentuk matriks. A, ini X dan ini C. Untuk X1 merupakan determinan dari suatu matriks yang matriks tersebut merupakan mengganti kolom pertama dari matriks A digantikan dengan matriks C. Maka di sini determinan dari 10, 5, 3 ini adalah C. Kemudian ini adalah kolom kedua dari matriks A dan kolom ketiga dari matriks A. Dibagi determinan A. Kemudian X2 dengan logika yang sama. X2 merupakan matriks A yang kolom keduanya merupakan matriks dari C. Jadi di sini 1, 2, 0 sama dengan di sini 3, negatif 1 dan 1 sama dengan matriks A kolom ketiga, dan kolom kedua diganti dengan si C. Lalu untuk X3 merupakan matriks A yang kolom ketiganya adalah si C. 10, 5, 3. Maka kita tinggal hitung determinan dari masing-masing matriks ini. Determinan matriks A sudah dihitung tadi di awal. Kemudian determinan matriks yang untuk menghitung X1. Di sini langsung kita hitung dengan metode Sarus ya. 10 kali 0 kali 1 sama dengan 0. 2 kali negatif 1 kali 3 sama dengan negatif 6. Lalu 3 kali 5 kali 1 sama dengan 15. Kemudian dikurangi dengan yang kebalikannya ya. Yang ke arah sini berarti 3 kali 0 kali 3 sama dengan 0. Ditambah 1 kali negatif 1 kali 10 sama dengan negatif 10. Ditambah dengan 1 kali 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian dihitung negatif 6 plus 15 sama dengan 9. Dikurangi dengan apa ini? 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Maka 9 dikurangi 0 dibagi determinan A sama dengan 3. 9 per 3 sama dengan 3. Ini adalah jawaban dari X1. Kemudian untuk X2, determinan dari matriks yang pembilangnya di sini. 1 kali 5 kali 1 sama dengan 5. 10 kali negatif 1 kali 0 sama dengan negatif sama dengan 0. Lalu 3 kali 2 kali 3 sama dengan 6 kali 3 adalah 18. Kemudian dikurangi dengan 0 kali 5 kali 3 sama dengan 0. 3 kali negatif 1 kali 1 sama dengan negatif 3. Dan 1 kali 2 kali 10 sama dengan 20. Maka hasilnya adalah 5, 0, 18 sama dengan 23. Dan dikurangi negatif 3 plus 20 sama dengan 17. Maka 23 dikurangi 17 adalah 6 per 3 sama dengan 2.
Dan yang X3 dengan cara yang sama, di sini determinannya adalah ini 0,